Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome to Google Solution Challenge Info Session and Tech Talk. Sebelumnya, perkenalkan aku Filza, salah satu core team GDSC Unair, selaku Master of Ceremony pada acara malam hari ini. Sebelum kita mulai acara, tentunya teman-teman on cam dulu dong. Masa aku on cam sendirian? Teman-teman yang nggak berhalangan mungkin bisa on cam sekarang juga, biar kita bisa mulai acaranya lebih interaktif gitu. Kita bisa lihat muka teman-teman nih. Sebelumnya, aku mau ngucapin thank you so much ke teman-teman semua yang udah join event kita malam ini. Berhubung ini event GDSC pertama kita di tahun ini, pastinya harus semangat banget dong ya teman-teman, dan disimak baik-baik materi yang disampaikan sama speakers kita yang kece dan tentunya udah expert di bidangnya. Sebelum kita mulai acara malam ini, aku mau nanya dulu nih kabar teman-teman. Aku tunjuk random aja kali ya. Siapa? Mungkin Kak Alif Azhar kali ya. Hai Kak Alif Azhar. Ya, halo Kak. Hai, apa kabar? Ya, baik. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak. Nama terus dari mana? Ya, sebentar. Kenalin, nama aku Alif Azhar dari UNER. Ya, Ya, jurusan dari apa program Kak? studi. Kenapa, Kak? Jurusan apa? Oh ya, jurusan Teknologi Sains Data. Ekspektasi Kak Azhar ikut event GDSC hari ini apa tuh Kak? Sampai pengen ikut di malam minggu loh. Jujur, ini kan apa ya? Lagi nggak ngapa-ngapain nih. Terus juga kayaknya bahasan kali ini seru gitu. Jadi aku pengen karena ilmuku soal kayak ginian masih cetek gitu. Jadi ya hitung-hitungan nambah ilmu gitu. Jadi pengen ikut kayak ginian. Keren banget alasannya hitung-hitung nambah ilmu, kayak di senggangnya nambah ilmu gitu. Semoga materi malam hari ini bermanfaat ya Kak. Amin ya. Oke, thank you Kak Azhar. Siapa lagi ya? On cam dong Kak. Siapa ya? Mungkin Kak Rafiq kali ya. Hai Kak Rafiq. Iya, hai hai. Maaf nggak Hai. bisa on cam soalnya lagi ada lagi di luar. Oke oke, nggak apa-apa Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak? Kalau Kak Rafiq alasan ikut event ini apa? Sebenarnya karena tertarik sih ikut Google Solution Challenge. Kan katanya juga waktu kemarin Google Solution Challenge ini bisa kayak dapat hadiah yang menarik ya kayak diundang ke kantor Google atau apapun itu. Mungkin mau tahu aja Google Solution Challenge sama yang topik hari ini kayak sangat menarik gitu, Kak. Oke, jadi dapat info juga nih dari Kak Rafiq. Teman-teman disimak kayak materinya, siapa tahu bisa nanti berkesempatan menang Google Solution Challenge, dapat hadiah, lumayan banget kan. Oke, sebelumnya aku mau ingetin nih untuk presensi ke teman-teman sekalian yang akan ada di chatbox nanti untuk sertifikat ya. Aku juga mau ngejelasin di acara kita malam hari ini itu, yang pertama kita ada bahas mengenai Introduction to Google Solution Challenge sama Kak Alfian selaku Lead GDSC Unair. Dan selanjutnya tentunya acara yang tunggu-tunggu, kita akan menyimak materi dari Kak Jeremy selaku Product Management di Trendfest tentang Design Thinking and Build Design System from End to End. Langsung aja kali ya kita mulai. Hai Kak Alfian. Oke, halo lo. Hai, how are you Kak? Ya, aku alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Bisa kita mulai aja kali ya Kak sekarang. Dan aku juga mau ingetin nih ke teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung aja drop di link, drop di Slido, atau nanti bisa nanya langsung ke Kak Alfian nih. Oke, langsung aja Kak Alfian, the stand is yours. Oke, terima kasih Filza atas waktunya. Aku langsung share screen. Oke, layarku udah kelihatan kan ya? Udah Kak? Sorry.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah meluangkan waktunya ya, teman-teman yang udah bisa join di malam minggu ini buat nambah ilmunya. Dan juga sebelumnya, kenalkan aku Alfian, aku dari Teknologi Sains Data, dan di tahun ini aku sebagai lead di GDSC UNER 2022. Sekarang aku akan menjelaskan sedikit sih tentang Introduction to Google Solution Challenge. Jadi mungkin aku akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas apa sih itu Google Solution Challenge. Karena kan dari awal Infosession itu kan, Infosession yang pertama itu aku udah sempat nyinggung juga nih tentang ini. Kayak gitu. Jadi untuk overview-nya, simpelnya itu GDSC 2023 Solution Challenge ini bertujuan untuk menyelesaikan satu atau lebih dari 17 poin SDGs PBB menggunakan teknologi Google. Jadi kenapa sih diadakan Solution Challenge ini? Karena kita di sini di GDSC bukan hanya belajar teori aja gitu, tapi yang diharapkan itu kita bisa berdampak ke lingkungan sekitar dari ilmu yang udah kita pelajari selama kita workshop di GDSC. Nah, eh, mungkin sekarang kita belum ada kayak workshop intensifnya. Nah, insya Allah nanti di bulan Februari ini kita akan ngadain untuk workshop masing-masing learning path yang udah yang udah kalian tentuin di awal, ada data science sama di software development kayak gitu. Dan nanti harapannya sih kedua learning path ini bisa saling berkolaborasi satu sama lain untuk membuat sebuah solusi. Mungkin singkatnya juga untuk SDGs ini, kalau misalnya ada yang belum tahu, ini merupakan program yang dibuat oleh PBB pada tahun 2015, yang tujuannya bisa dicapai pada tahun 2030, di mana 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini disepakati oleh 193 negara anggota PBB yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, memastikan kemakmuran, dan melindungi planet ini. Kayak gitu. Jadi di sini secara tidak langsung kita juga berkontribusi langsung gitu ke perdamaian dunia dan juga kemakmuran dunia juga. Persyaratannya apa aja sih kalau kita mau ikut Google Solution Challenge ini? Yang pertama, kita merupakan mahasiswa atau mahasiswi dari program sarjana maupun S2 sebenarnya bisa. Yang kedua itu harus menjadi member GDSC, dan yang ketiga setiap member hanya dapat ikut ke dalam satu kelompok aja. Nah, jadi untuk poin pertama udah pasti kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Untuk poin yang kedua, mungkin ini kan kita dibuka untuk umum ya. Mungkin ada di sini ada beberapa orang yang memang belum join member GDSC. Sebenarnya buat join member kalian tinggal buka page di page-nya GDSC aja. Itu kalian tinggal ketikkan Universitas Erlangga aja, nanti ada. Nah, kalian bisa join lewat situ. Nah, bedanya apa sama yang udah join di awal? Kalau yang join di awal kan kita udah join ke grup Discord sama grup lain ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang emang baru join sekarang itu cuman ada di platformnya GDSC aja atau Bevi. Gitu. Nah, untuk yang poin ketiga, setiap peserta hanya dapat ikut ke dalam satu kelompok aja. Jadi nggak bisa kalian ikut ke 2 kelompok atau 3 kelompok gitu. Jadi cuma satu aja. Jadi dipastikan memang timnya sesuai yang kalian tahu. Untuk peraturan pembuatan timnya, yang pertama itu semua anggota tim ini wajib bergabung menjadi GDSC member di chapter manapun. Jadi mau di UNER, mau di UPN atau dimanapun. Jadi terus yang kedua, setidaknya satu anggota merupakan member dari GDSC UNER. Jadi ini karena nanti di pendaftarannya itu ada kamu dari asal GDSC mana itu, jadi minimal ada satu gitu dari UNER ataupun dari univ lainnya gitu. Nah terus jadi tapi untuk anggota lainnya itu boleh dari GDSC universitas manapun, yang penting dia merupakan member gitu. Lalu poin yang ketiga, jumlah anggota tim ini ada 1-4 orang, jadi maksimal 4 orang dan minimal 1 orang. Jadi kalau misal kalian main ikut sendirian juga nggak apa-apa. Lalu yang terakhir,
Jadi ini kesimpulan sih. Jadi anggota tim ini bisa dari berbeda universitas atau institut. Yang kedua ini beda daftar GDSC, dan yang ketiga boleh beda negara juga. Kalau emang kalian punya teman gitu di universitas lain di luar negeri. Oke, next. Untuk timeline-nya sendiri kayak gini. Jadi yang pertama itu kemarin di tanggal Januari tanggal 11 itu udah di-announce juga soal Solution Challenge ini. Lalu di tanggal 18 ada kick off eventnya, jadi dari Google-nya ngejelasin tentang Google Solution Challenge ini, dan aku juga udah nge-share juga sih di grup Discord kemarin, mungkin ada yang ikut. Nah, lalu di bulan Februari rencananya kita bakalan ada workshop dan juga persiapan buat mengikuti ini ya. Rencananya sih antara minggu kedua atau minggu ketiga kita udah mulai. Lalu di bulan Maret ini submisi buat pengumpulan solusinya udah dibuka, lalu ditutup pada Maret tanggal 31. Terus di bulan April ini, kalau misalnya kita udah submit solusi kita atau produk kita yang kita pakai untuk Google Solution Challenge ini, di bulan April ini akan dilakukan penilaian. Lalu di bulan Mei itu bakalan ada pengumuman top 100 global yang menang kayak gitu. Nah, nanti di sini bakalan ada mentor dari partnernya Google, bahkan dari Googlernya langsung atau yang kerja di Google-nya langsung kayak gitu. Jadi top 100. Nah, nanti bakal ada ronde finalnya itu di bulan Juni juga. Dan nanti ada top 10, terus nanti ada persiapan lagi buat ke final top 3 kayak gitu. Oke, kayak gitu. Jadi ada 3 fase. Yang pertama ada learn and build, terus yang kedua itu ada mentorship, dan yang terakhir ada demo day. Oke, ini buat checklistnya. Jadi step yang pertama kalau misal kalian emang mau ikut di program ini di Google Solution Challenge ini, yang pertama kalian join dulu ke GDSC dimanapun itu, khususnya di UNER ya kalau di sini. Jadi kalau emang kalian minat itu bisa langsung join aja di web ya sebentar. Cek ya. Nah, kalian tinggal buka aja gdc.communitydev, terus nanti cari Captain. Kita cari aja di Asia. Universitas Erlangga. Nah, nanti tinggal kalian klik aja di sini, nanti ada join Capper. Jadi nanti kalian udah secara administrasi kalian udah jadi member di GDSC UNER. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, lalu step yang kedua, start hosting info session, hackathon and design day, itu sekarang. Jadi ini adalah info session atau apa ya, event penjelasan lah tentang GSC ini, atau Google Solution Challenge. Lalu buat tim, yang keempat ini kita pilih untuk poin SDGs yang kita ingin solve. Lalu yang kelima, kita identifikasi solusinya, terus juga mulai buat front end-nya, atau mulai buat desain, mau bikin web kah, atau bikin aplikasi Android kah, atau apapun itu. Lalu yang di dalam learn and build ini ada desain the back end teknologi. Jadi selain front end juga kita harus buat back end-nya gitu. Terus kita mulai tes solusinya, dan yang ke-8 diulang aja gitu. Nah, ini juga nanti bakalan jelasin sih. Kita bakalan pakai yang namanya design thinking gitu buat menyelesaikan ini. Jadi buat build the produknya kita bakalan pakai yang namanya design thinking yang bakalan dijelasin di materi selanjutnya. Lalu untuk submission and judging ini lebih ke nanti sih. Oke, terus buat buat kriteria penilaiannya ada 2 poin besar. Yang pertama itu dari segi impact, dan yang kedua ini dari segi teknologi. Jadi untuk impact ini fokusnya ke apa sih yang kita memang berikan ke penduduk sekitar gitu, terkait dengan solusi yang kita buat, apakah memang
dibutuhkan banget oleh warga sekitar atau semisal emang ya udah gitu kita pengen bikin itu aja. Yang pertama, untuk poin itu kita harus jelas untuk menjelaskan problem statement-nya. Terus juga kita juga harus benar-benar matang untuk memilih poin-poin dari SDGs-nya kayak gitu. Kenapa sih kita milih misal yang poverty itu kenapa kayak gitu, atau yang di bidang kesehatan itu kenapa kayak gitu. Terus juga ini ada feedback juga dari user. Terus kita menjelaskan juga apakah seberapa sukses gitu dari solusi ini bisa menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Terus untuk yang terakhir ini ada kedepannya kita bakalan ngapain sih setelah solusi ini dibuat, apakah dilanjutkan atau dikembangkan seperti apa lagi. Lalu dari segi teknologi, jadi sekedar informasi ini minimal untuk ikut ini minimal pakai satu produk Google, mau pakai Android atau TensorFlow atau Flutter atau apapun itu, kayak gitu minimal satu. Itu aja sih. Jadi ini lebih ke fokus ke teknis dari aplikasinya kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk kriterianya, yang pertama ini ada problem statement yang aku tadi jelasin. Jadi ini ada beberapa poin-poin yang memang harus kita siapkan sebelum di submission kayak gitu. Mulai dari project setup-nya, mulai dari problem statement, terus juga ada penjelasan tentang SDGs itu, kita kenapa pilih salah satu poin itu, terus untuk implementasinya, mulai dari arsitektur, dari softwarenya, terus juga produk atau platform yang kita gunakan itu apa aja dan kenapa. Ini sebenarnya masuk dari sini, cuman ini di apa ya, dijadiin section-section gitu, biar lebih enak, gitu sih. Oke, ini yang menariknya untuk hadiahnya sendiri. Yang pertama ada, kalau misal kita cuma submit doang itu kita dapat Google Developer Digital Profile Badge. Jadi nanti bakalan dapat badge kalau kita emang ikut Google Solution Challenge ini. Terus juga kita dapat sertifikat dan yang pasti kita bisa menambah portofolio. Walaupun memang nggak menang, tapi setidaknya kita ada portofolio baru dan juga dapat sertifikat lah gitu. Udah ikut ini. Terus yang selanjutnya ada 100 tim. Top 100 itu yang pertama ada mentoring dari Googlers atau yang kerja di Google dan atau yang expert memang di bidangnya kayak gitu. Terus nanti bakalan dapat t-shirt juga dan yang terakhir bakalan dapat sertifikat top 100. Gitu. Untuk finalis bakalan dilanjutin lagi mentorshipnya, terus dapat swag box atau merchandise gitu satu set. Terus bakalan ada social recognition karena untuk top 10 ini bakalan dipajang gitu di web Google Solution Challenge ya. Gitu. Terus nanti untuk top 10 juga nanti bakalan ada showcase juga yang bakalan disaksiin sama Googlers-nya langsung. Gitu. Lalu yang terakhir ya dapat sertifikat pasti. Terus buat yang finalis ini atau yang top 10 ini bakalan dapat uang sebesar $1.000 atau sekitar 10 juta, belasan juta. Lalu yang top 3 ini bakalan dapat uang dan juga dapat rekognisi lah gitu kalau kita emang menang di Google Solution Challenge. Dan setahu aku itu bakalan dapat kesempatan buat main ke kantor Google gitu. Cuman buat tahun ini harusnya ada sih karena pandeminya udah berakhir. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya itu yang menang kasihan nggak bisa langsung datang ke kantor Google-nya langsung kita selama pandemi. Oke, mungkin ini ada sedikit contoh mungkin ya buat referensi. Jadi ini adalah pemenang di tahun 2000 di tahun lalu.
Lip reading is a mode of communication which hearing impaired can actively talk. But about 39% of hearing impaired feels difficulty using lip reading in Korea. There are many people who want education, but opportunities are limited and teachers are not enough. Zero Zone is an educate solution to support active communication for hearing impaired. Let's try a tutorial. Sign in first. Let's try word lip reading practice. Choose an onset. Watch speaker's mouth and guess what word she is saying. If you want, turn on the sound. If it is too fast, control the video speed. It's correct. Congratulations. If you want to practice again, bookmark it. You can check it on my page. Then, let's try letter pronunciation exercise. Choose onset, nucleus, code, and order. Watch the video and repeat the pronunciation. Oh, it's fine. Just try again. We provide total 3,200 data produced by machine learning. Feel free to practice. Do you need more? Create your own exercise with customizing AI service. Choose a type and enter your content. You may skip typing hint. It will be automatically created. It's done. Let's check out. Everything's good. Enjoy your practice. Let's take on the challenge. Create test for sentence. If it is hard, try using hint. Now test is over. Great work! We hope you to enjoy various exercises. Good luck! We hope Zero Zone will create a world where hearing impaired can communicate actively. Language barrier zero. Zero Zone. In the post-COVID-19, none of us expect the extent by the pandemic. We need to protect ourselves and others, and it's vital to manage and control public check-in data. We introduced Gateway, an open-source IoT solution, as a COVID-19 digital check-in system. Our main goal is to enable communities to build a low-cost and effective way to support the existing contract tracing solution. In detail, users will interact with the mobile app following World Health Organization COVID guidelines, measuring their body temperatures, health declaration, and the system will automatically detect their face mask. The user information will be available in real time to a web dashboard made by Angularus and Firestore. By leveraging Google technology, it will reduce our development time significantly, and the only thing we need to focus on is our ideas and how to transform those into a practical solution. Moving to sustainable development goal, we focus on good health and well-being as our primary goal. The solution enables communities to build a low-cost and effective way to support the existing contract tracing solution, where those that could be automatic and ensure personal health condition. We received great feedback from our communities. First, faster than traditional contract tracing. Second, simple to set up and effective during rush hours. Our second goal, partnership, we innovate from prototype into actual 3D printed enclosures, an installation guide to allow young engineers to learn and assemble our product. We believe that it will be our third value for sustainable cities and communities, where we must take steps to respond to secure public health measures beyond the outbreak and set the scene for resilience and recovery in the pandemic. Mungkin itu contoh dari yang udah yang tahun lalu menang. Jadi selain kita bikin produk juga nanti kita harus bikin video dari penjelasan produk itu sendiri yang kalau nggak salah itu sekitar 2 menit sampai 3 menit.
Oke, mungkin sekian materi dari aku. Semoga bisa menambah apa ya, menambah pengetahuan terkait dengan solution challenge. Oke, mungkin aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Thank you Kak Alfian atas presentasinya. Jadi tadi Kak Alfian udah ngejelasin nih tentang kira-kira di Google Solution Challenge itu bakal ngapain aja. Dan tentunya juga nanti dapat hadiah, bisa ngebangun portofolio, dan bahkan kalau bisa sampai masuk sekolah besar itu, kamu bisa dapat mentoring langsung sama orang Google-nya gitu. Nah, jadi dari teman-teman sekarang, udah nyiapin pertanyaan belum untuk Kak Alfian? Mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung aja raise hand. Yang tertarik ikut Google Solution Challenge. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Atau udah jelas nih penjelasan dari Calvian? Mungkin kalau udah jelas bisa klik 1 di chat box kali ya. Mungkin sambil nunggu Filza, aku ada yang mau jelasin juga, jadi aku lupa. Jadi nanti teman-teman yang emang mau ikut, nanti kita bakalan nyediain semacam goal sheet gitu buat apa aja sih yang dibutuhkan kayak tadi checklist tadi, sama juga buat pendataan timnya gitu. Nanti bakalan kita kabarin lagi di minggu depan mungkin ya, kayak gitu. Oke. Mungkin bisa dijelasin Kak, kira-kira mau dikabarinnya via apa atau gimana biar teman-teman ke reminder juga gitu. Oke. Mungkin nanti bakalan dikabarin via grup Discord kayak biasa, sama grup lain, dan juga nanti di Instagram juga kalau ada. Gitu. Oke, thank you Kak. Jangan lupa ya guys, pantengin terus grup Discord-nya, jangan sampai ketinggalan informasi. Karena sayang banget kalau misalnya kita ngelewatin kesempatan kali ini. Oh iya, ternyata ada mungkin link Slido-nya bisa di-share screen nggak ya? Kalau nggak bisa, aku langsung nanya aja nih ke Kak Alfian. Jadi dari salah satu partisipan ada yang nanya, Kak, untuk Solution Challenge ini nggak ada kriteria khusus ya, kayak untuk bidangnya gitu, Kak? Bidang gimana ya? Mungkin bidang program studi kan? Iya mungkin Kak, atau teman-teman yang nanya ini bisa langsung raise hand aja, biar langsung nanya ke Kak Alfian. Mungkin kalau bidang program studi sih nggak ada batasan ya. Mau kalian non-IT juga nggak apa-apa sih selagi emang bisa buat bikin solusinya. Jadi nggak ada batasan, yang penting merupakan member GDC dan juga mahasiswa. Itu aja sih. Berarti itu tuh bebas ya Kak, yang penting tuh member GDSC dan juga punya kemauan tentunya. Betul. Atau mungkin kalau bidangnya tuh kayak bidang budaya atau sosial atau apa gitu Kak? Oh boleh sih. Yang penting bisa ini sih, bisa nge-solve SDGs itu. Mau bisa di bidang kesehatan kah, ke sosial juga bisa. Yang penting bisa menyelesaikan salah satu poin SDGs itu sih intinya. Oke. Thank you Kak atas jawabannya. Terus kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah bakal ada bimbingan buat yang ingin ikut Solution Challenge ini Kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin nanti bakalan ada sih. Jadi nanti setelah kita workshop, karena nanti kan kita bakalan ada ini juga. Segala informasi nanti dari GDSC Indonesia itu bakalan ngadain semacam Google Solution Challenge, cuman tingkat nasional dulu gitu. Namanya Hackfest. Jadi nanti mungkin nanti bakalan ada gitu. Kalau misal emang kelompoknya nggak terlalu banyak, bakalan kita adain juga buat bimbingan kayak gitu. Tapi gitu sih. Berarti nanti bakal ada bimbingan dari GDSC UNER ya Kak kalau gitu?
Nanti setelah ada Google Sheet itu nanti bakal ada informasi selanjutnya gitu buat bimbingan. Jangan lupa ikut ya teman-teman, karena ini kayak udah ikut, terus juga dapat langsung bimbingan dari teman-teman GDSC. Terus ini juga ada pertanyaan terakhir, Kak. Jadi pertanyaannya, apakah masalah yang harus diselesaikan harus masalah terbaru, Kak? Atau tidak apa-apa memilih topik yang sudah lama ada? Kayak misalnya kita mau buat topik yang udah ada tapi kita inovasikan gitu, Kak. Gak apa-apa banget sih. Yang penting buat ide ini, yang penting bisa menyelesaikan masalah sekitar. Kalau misalnya memang masalah sekitar kalian memang masih masalah-masalah yang lama, gak masalah. Kalau misal emang mau di-solve atau mau diinovasikan lebih lanjut juga gak masalah. Tapi yang penting itu bisa menyelesaikan poin SDGs dan pakai teknologi Google gitu buat nyelesain solusinya. Kayak gitu. Jadi itu lebih ke itu ya Kak, bukan harus terbaru, tapi kita bisa berinovasi asalkan itu tuh berimpact ke masyarakat sekitar ya Kak. Ya betul, yang penting impact. Bukan terbaru, tapi yang penting berimpact, yang penting kualitasnya. Oke, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain sama teman-teman, bisa langsung aja reach out ke Alfia nanti di lain kesempatan ya Kak. Atau nanti bisa diskusi di grup Discord GDSC UNER. Oke, thank you so much Kalvia atas waktunya. Kita bisa langsung nih ke acara selanjutnya. Acara inti, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang perkenalan Google Solution Challenge yang dibacakan langsung sama Kak Alfian. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lebih deep lagi tentang design thinking langsung sama Kak Jeremy. Hai Kak Jeremy. Udah ada di room ya Kak? Hi, Filza. Yes. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Wah, thank you so much, Jajar. Udah nyempetin waktu buat ngisi materi hari ini di malam minggu gitu. Thank you juga, Filza, udah undang aku ke acara ini. My pleasure. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya, Jar. Oke, sure. Oke, this time is yours. Mungkin dari panitia yang bertugas bisa share screen. Oke, semangat, Jar. Okay, thank you. Right, so let's just get right to it. Oh, mungkin sebelum itu bisa mungkin aku aja yang present ya dari PowerPoint gitu. Buat boleh sih, boleh. Ya, aku aja deh. Mungkin lebih enak dilihatnya kalau PowerPoint. Udah bisa share screen tuh, Jar? Oke, udah kelihatan ya? Iya, udah kelihatan, Jar. Alright. Okay, then let's get to it. Right, so malam everyone. Mungkin as you know, kita bakal bahas tentang design thinking, right? An introduction to design thinking. Aku Jeremy, aku bakal jadi pembawa materi hari ini. But mungkin di bawah santai aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya gitu, we can leave it in the chat box atau nanti kita bisa habis setelah sesi Q&A gitu. Right. Mungkin a bit about me. Aku sekarang a student at Computer Science of UPI. Gitu, dan I've also had some working experience di product management dan also at Fresh Campus, right, one of the edtech startups that I'm actually involved as well. Aku juga udah sempat serve in some of the organizations such as Ristek, ISTEC, and also Opportunist. And yeah, feel free to connect me on LinkedIn afterwards if you want to have a further chat juga. Okay, so yeah, let's just begin to the core of the session, right? I'm just gonna start dengan image yang mungkin kalian udah pada tahu juga gitu. I'm sure you guys know gambar ini apa, right? This is Coca-Cola gitu, the famous Coke drink. I think we were all too familiar of the drink dan over the years gitu kan, Coca-Cola udah lama banget gitu kan ada. Itu tuh udah jadi semacam culture dari kita juga gitu. Kita misalnya makan mungkin KFC gitu kan, or some other food yang kita suka, bisa kita di-pair sama Coca-Cola gitu. Nah, oke, next lagi. Tapi apakah kalian tahu gitu kalau misalnya dulu pas tahun 80-an The Coca-Cola Company itu they set out to discard the iconic flavor gitu. Mereka sempat membuang flavor yang sangat terkenal ini gitu. Nah, kenapa sih demikian gitu kan? Jadi ternyata di tahun 85 itu ada yang namanya Pepsi gitu kan, which is the competitor of Coca-Cola gitu, dan mereka sedang rising popularity gitu. Jadi orang mulai membeli Pepsi gitu kan, dan somehow
market share dari Coke ini itu berkurang gitu, it was eroding gitu. Dan this is because orang-orang itu prefer rasa manisnya Pepsi gitu. Dimana Coca-Cola pada saat waktu itu dan rasa yang kita miliki sampai sekarang atau kita enjoy sampai sekarang itu it wasn't that sweet gitu kan dibanding Pepsi gitu. Jadi akhirnya para executives of Coca-Cola Company mereka kayak ya udah kita harus mengatasi ini gitu kan, gimana caranya, dengan cara membuat resep baru gitu, yaitu namanya New Coke gitu. Nah, New Coke ini adalah suatu versi yang lebih manisnya gitu. Dan in 1985 gitu kan di bawah CEO Coca-Cola at the time namanya Roberto Goizueta, company itu kayak benar-benar mobilized its entire manpower gitu kan untuk generate a more sweeter beverage than Pepsi gitu. Dan mereka nggak sembarangan gitu ngelakuin ini. Mereka conducted more than 200,000 blind tests gitu. Jadi orang-orang tuh kayak dikumpulin, terus kayak mereka tuh dikasih 2 gelas gitu kan, 2 gelas kecil, satu diisi Pepsi, satu diisi Coca-Cola gitu. Dan kayak mereka disuruh compare gitu, mana sih yang lebih enak gitu, Coca-Cola yang baru, resep baru, atau Pepsi gitu. Dan it was conducted across North America. Dan hasilnya apa? Ternyata blind test ini menunjukkan the new recipe was indeed sweeter than Pepsi gitu kan. Orang kayak ngerasa ya ini lebih manis nih gitu, yang ini gitu, yang dimana ternyata itu adalah yang New Coke gitu kan. Dan the consumers also said that mereka juga prefer yang new formula gitu compared to the classic one. Oke. Terus akhirnya senang kan, kayak wah ini berhasil nih gitu, our bet take off, dan kayak Coke ini they declare victory gitu kan. Mereka public launching the product, the New Coke, on April 23rd, 1985 gitu. Tapi as we see it in the history books, ternyata they will be remembered as the day of the most spectacular product launch failure ever gitu kan. Justru malah gagal gitu kan kutip itu. Kenapa gitu? Maybe there's a few characteristics atau kayak a few phenomena gitu yang terjadi gitu kan. Yang pertama, pas hari yang sama, pas New Coke di-announce sama the company gitu, the company stoknya turun skydive banget gitu kan. Dan to add salt to the wound gitu, the Pepsi stock actually malah naik very very quickly gitu kan. Jadi kayak it was a sign kalau market itu ngerasa ini Coke nggak bakal generate more profits in the future gitu, dan kayak they prefer Pepsi over Coke gitu kan. The market says that gitu. Terus yang kedua, Coca-Cola receive more than 5,000 customer complaints every day gitu, dan bahkan mereka kehabisan operator gitu kan in just a few weeks gitu. Bahkan company segede Coca-Cola gitu mereka kehabisan co-operators gitu, customer service people. Kemudian yang ketiga, Pepsi even bought a full-page New York Times ad gitu kan to declare victory and gave their employees day off gitu. Jadi bahkan mereka beli tuh satu halaman di depan New York Times, salah satu koran ternama di Amerika. Terus mereka meliburkan employees-nya di hari itu gitu. Bahkan nggak ada announcement apa, tiba-tiba oke kalian libur aja hari ini gitu, we win gitu kan. Jadi it was that kondisinya kayak gitu, sangat parah gitu kan for Coca-Cola gitu, kayak not good for the shareholders juga gitu, dimana sahamnya mereka turun banget gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih masalah di balik kayak failure of the launch of New Coke gitu? The problem was that blind test yang dilakukan oleh the company itu tidak accurately measure how people perceive and drank Coke in real life gitu. Jadi apa sih yang mereka lakukan di testing itu gitu kan, using blind test, terus kayak mereka even did some qualitative methods juga gitu with some advanced statistic bla bla bla, tapi ternyata it didn't quite work gitu. Mungkin gue bakal bagi jadi kayak two parts ya, dimana apa sih yang dipikirkan oleh the Coca-Cola executives pas mereka launching New Coke, dan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan gitu, apa yang dipikirkan oleh customers-nya gitu. Jadi the executives mereka pikir kalau customer itu bakal prefer rasa manis gitu kan of the beverage over everything else gitu. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah the customers yang benar-benar die hard sama Coke itu mereka nggak cuman suka Coke karena rasanya, tapi juga their brand attachment gitu. Jadi ada suatu attachment ke brand Coca-Cola yang membuat mereka tuh tetap membeli Coca-Cola gitu. Nggak cuman rasanya doang. Kemudian yang kedua, customer bakal ngerasa oke gitu kalau misalnya yang classic Coke, resep yang lama kita tarik dari supermarket terus kita ganti dengan New Coke gitu kan, they will feel fine gitu, karena hasil blind test-nya menunjukkan ya mereka suka gitu rasa manisnya gitu.
Tapi yang actually terjadi adalah pas the company melakukan itu, customer merasa betrayed gitu, kayak oh ini kenapa gue nggak bisa membeli rasa yang lama gitu, gue dipaksa tanda kutip untuk membeli rasa yang baru, new Coke gitu kan. Terus yang terakhir, eksekutifnya tuh mengira bahwa customer bakal suka nih the added sweetness in new Coke gitu, dan which is actually true gitu, dimana pas blind testnya itu mereka emang benar gitu, mereka bilang oh gue suka nih rasa manisnya gitu kan. Tapi this is only tested in small volumes gitu, kayak 1 gelas atau bahkan even setengah gelas gitu kan. Karena nggak mungkin dong masa mereka ngasih 1 liter buat 200.000 orang, that would cost too much right for validation phase gitu kan. Tapi yang actually happen di real life adalah ternyata orang-orang customers dari Coke itu mereka nggak cuma minum 1 gelas gitu pas minum Coke, tapi ternyata mereka minum 1 liter gitu kan, yang kayak gede, yang botol gede yang kita lihat gitu. Jadi ternyata behavior yang ada di real life sama behavior yang di try to model oleh para scientist di Coca-Cola itu berbeda gitu, behaviornya itu beda gitu, makanya hasilnya juga beda in the real world. Dan pas kita meminum Coca-Cola dengan jumlah yang atau volume yang besar itu, ternyata rasa manisnya itu justru membuat customer tidak suka gitu. Kayak kalau misalnya kuantitas sedikit, oke, that's fine. Gitu. Tapi kayak kalau misalnya kuantitasnya banyak, actually it's more of a cons daripada pros gitu kan. Dan habis itu what happen ya, dari company-nya mereka tarik lagi tuh new Coke out of the shelves, terus kayak mereka udah sempat communicated with their suppliers, their distributors, panjang banget kan supply chain-nya, ditarik semua itu terus kayak diulang lagi prosesnya gitu. Ya udah kita balik lagi ke classic Coke gitu kan. Dan what happened, sales started to skyrocket, dan even in just a few months after mereka melakukan penarikan ini, the sales of Coca-Cola actually it was more than Pepsi gitu, bahkan udah melebihi Pepsi gitu, because of the rollback gitu. So yeah, that's the result. And apa sih yang bisa kita tarik gitu kan on building product gitu, dan ini applies on digital products juga ya guys, nggak cuman physical products like drinks gitu, tapi juga it applies on digital products, apps, software gitu. Yaitu adalah embedding empathy gitu. Jadi in terms of when we build product, we have to know who we are building for, what problem we solve gitu kan. Apakah is it a burning problem ataukah cuman kayak oh ya udah nice to have problem gitu. Terus kayak we have to actually embed empathy gitu, in terms of building the product. Nah, this brings us to the main point ya, di mana I guess sudah sempat dijelasin title juga, which is design thinking gitu. Gimana sih caranya agar kita bisa prevent mistake yang sempat dibuat oleh Coca-Cola Company gitu kan. The answer is design thinking gitu. One of the answers lah. Of course there's some other methodology that you might use juga gitu kan. Tapi design thinking is one of those answers. Kenapa? Karena it help us to embed empathy into the product building process gitu. Jadi mungkin let's start with the definition of design thinking gitu kan. Menurut HBR or Harvard Business Review, design thinking is a mindset and approach to problem solving and innovation anchored around human-centered design. Jadi keywords-nya di sini adalah mindset, kemudian approach to problem solving gitu kan. Jadi of course design thinking intinya adalah you want to menyelesaikan suatu masalah gitu, problem solve gitu kan. Which is tadi kalau misalnya konteks Pepsi dan Coca-Cola ya problemnya adalah market share Coke yang menurun gitu. And also innovation gitu kan. You want to create something new, which is ini tuh anchored around human-centered design gitu. Jadi prinsip utamanya adalah gimana caranya, lu mau problem solving, lu mau inovasi, lu mau bikin sesuatu yang baru, tapi gimana caranya agar lu ensure kayak whatever you do, whatever the product that you create, itu tuh benar-benar focuses on the user gitu, focus on the human, right, the people using the product gitu. Nah, secara teorinya sebenarnya ada beberapa phase. Di sini kalian bisa lihat di sebelah kanannya ada empathize, define, ideate, prototype, test. Ini bakal kita bahas juga in the next few slides. But ya mungkin nggak perlu dihafal juga. I mean you can look at this up online. Tapi I guess we want to talk about the essentials of what makes design thinking actually is gitu kan. The main objective dari design thinking itu apa? Tujuannya apa? Is to create an advantage gitu. Dan I guess ini bakal sering diinterpretasikan sebagai business advantage. Kayak misalnya sebagai company lu bisa generate more profits in a quarter over quarter gitu misalnya kalau public company. Tapi ini juga bisa diinterpretasikan sebagai other kinds of advantage gitu. Karena design thinking nggak cuma applies ke perusahaan for profit gitu kan. Even non profit juga bisa menggunakan design thinking, even building policy gitu kan, kayak kebijakan itu juga bisa pakai design thinking. Even
day-to-day problems juga sebenarnya bisa sekarang pakai design thinking gitu. Cuman ya of course konteks kita mungkin tadi di contohnya adalah yang business problems gitu kan. Nah, jadi di sini ada some equation tanda kutip value creation plus value capture equals advantage gitu kan. Nah, mungkin gue bakal sedikit bahas tentang value capture gitu. Apa sih value capture? Value capture itu how you gain, you monetize from the product gitu, in business terms gitu kan. Dan value capture ini bisa dilakukan dengan misalnya pricing harganya, terus juga distributing produknya gitu-gitu. Tapi what we want to focus here is actually value creation gitu. Gimana cara kita bisa membuat sesuatu ya produk itu yang actually provides value, new value to users gitu, or even greater value than the existing solutions yang emang udah ada di pasar gitu kan. Nah, design thinking itu fokus di value creation gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang problem solving sama innovation gitu kan, itu kan sebenarnya kita mau istilahnya membuat sesuatu yang baru, membuat value yang baru ke para user, atau kita mau meningkatkan gitu, kayak yang solusi yang udah ada di pasar, kita mau membuat sesuatu yang lebih berguna lagi gitu kan, innovation. Lalu ya back again gitu ke design thinking gitu. Design thinking answers the question, gimana sih caranya, how might we create solutions to our user problem in a way that puts the user before the solution gitu. Dan ini very important gitu. Gimana cara kita bisa membuat solusi yang actually menyelesaikan problem dari user, which is can be hard juga ya guys. Kayak apa ya? I think there's a lot of examples di mana products yang dibuat dan kayak it doesn't really solve anything, or maybe it solves something tapi kayak problems itu bukan problems yang apa ya, istilah problems yang burning problems gitu, kayak problems yang oke lah gue punya problem tapi kayak ya santai aja gitu, it's not a real problem. Nah, it is important, right? And also we want to put the user before the solution gitu. Jadi I guess one of the traps yang kadang orang fall into adalah they focus on the solution exclusively gitu. Jadi kayak oke, kita mau bikin misalnya let's say kayak case nih, misalnya di suatu apartemen building gitu kan, terus kayak user itu merasa wah ini lama banget nih prosesnya dari lantai 20 ke lantai 1 gitu. Terus kayak if we focus on the solution, apa yang bakal kita lakuin adalah oke, mungkin kita bisa improve kayak daya tarik dari liftnya gitu kan, kita improve motornya, kita improve the technical specs gitu, kita kurangin bebannya gitu kan. Tapi what actually is the problem of the user? Bukan karena liftnya terlalu lambat tanda kutip, tapi karena mereka tidak merasa enjoy gitu, kayak waktu yang mereka habiskan di lift itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita put the user before the solution, kita bakal coba untuk berpikir gimana mungkin kita bisa taruh musik nih di liftnya, mungkin kita bisa kasih parfum gitu misalnya biar lebih baunya lebih enak gitu, dan user will feel more enjoy gitu kan. Jadi it doesn't have to be a technical solution, even though mungkin itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Tapi we might discover a more efficient solution dengan putting the user before the solution itself gitu. Itu one analogy. Terus yang bagian yang kedua adalah while creating a competitive advantage gitu. Dan ini sebenarnya balik lagi ke yang atas ya. Yang atas di mana we want to create something that's an advantage gitu. Mungkin in terms of Coca-Cola, mereka mau membuat produk yang emang punya advantage daripada Pepsi gitu, dan kayak user bakal pilih Coca-Cola every time gitu. And I think one quote that summarizes the process of gimana caranya design thinking relating ke value creation, gimana kita membuat sesuatu yang berguna untuk user kita, adalah it's about doing the right thing before doing things right gitu. I mean doing things right is important juga, dan kayak kalian bakal encounter this in like process management, Lean Six Sigma, Toyota manufacturing way, blah 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 gitu kan. Itu it's how we do things right gitu, how we do things with efficiency. Agile Scrum itu juga termasuk itu. Tapi about doing the right thing, that's another different question gitu. This is something yang kita harus pikirin sebelum we try to do things right, right? Karena kalau misalnya kita ibaratnya kayak kalau misalnya kita lari tapi kayak arahnya salah gitu, ya nggak terlalu guna kan, karena kan kita we don't reach the finish line gitu kan, we actually reach some other direction gitu. Jadi I guess what people usually say adalah you have to be directionally correct gitu sebelum kamu kayak deep dive into a solution gitu ya. Ini istilah from consulting gitu, direction correct, cuman ya I guess it's quite relatable gitu. Tapi that's about like design thinking dan empathy.
gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian lihat yang di sebelah kanan ini, we have actually already talked about the empathize and also define gitu kan. Kita udah empathize dengan user dengan cara we put them before the solution, we put the user before the solution. Terus kita juga udah define nih. Tadi contoh dengan dengan question tadi, kita udah bisa mendefine suatu solusi gitu kan. Define suatu problem and also define suatu solusi gitu. Nah, and then kalau setelah kita udah define suatu solusi, apa gitu kan. Nah, before we get into like what happens after we have the solution, mungkin gue juga bakal bahas tentang Oke, let's say kayak kita mau mengactivate nih empathy ini gitu. Oke, gue udah tahu teorinya, cuma kayak gimana cara gue activate-nya gitu kan. Nah, di sini ada tiga points gitu. I guess you can say framework. Tapi you can just look at this graph gitu kan, or like this structure, dan kayak you can see there's immerse, observe, and engage gitu. Jadi those are the three parts of like how do you activate empathy gitu. Nah, yang pertama adalah immerse. Kalau misalnya kamu mau mengaktifasikan empathy dalam proses ideation gitu, dalam proses definition of the problem, you have to immerse yourself gitu in what the people actually experience gitu, kayak mengimersikan diri kamu ke kehidupan sehari-hari atau kayak kehidupan si user ini gitu. Contohnya gimana? Mungkin aku ambil contoh dari my past company, which is Amarta gitu kan. As you may know, kayak Amarta itu adalah peer-to-peer lending. Mereka essentially mereka minjemin uang ke wanita-wanita, ibu-ibu di pedesaan yang merupakan womanpreneurs gitu. So they lend out money, dan kayak dalam 12 bulan mereka bakal ask the money back gitu kan, dengan some interest gitu. Nah, cuman that's the concept gitu. Dan kalau misalnya kamu adalah founder dari Amarta gitu kan, kamu mencoba untuk mencari tahu permasalahan user dan cari tahu solusinya, kamu bakal coba untuk pergi ke lapangan gitu kan, terjun ke lapangan langsung, actually let's say spend a day with the ibu-ibu di pedesaan gitu kan, dan kayak dia mengalami aja gitu apa yang mereka alami gitu. Misalnya mereka dalam sehari itu misalnya kayak mereka petani gitu, ya udah kamu ikut dalam mereka ke ladang gitu, atau misalnya mereka pedagang, ya kamu ikut mereka ke pasar gitu kan. Dan sebenarnya kenapa kita melakukan ini? Because kita bisa actually paham gitu sebenarnya apa sih yang dialami oleh user-user ini, para orang-orang ini gitu lebih tepatnya. Itu, dan ternyata mungkin pas di proses ini kamu kayak nyadar gitu. Oh, ternyata dalam mereka kehidupan sehari-hari ini, misalnya mereka ke pasar gitu kan, terus kayak mereka suka ngerasa mereka tuh have a very thin support line gitu, kayak oke, mereka bisa melakukan business operations mereka gitu, kayak mereka bisa ngejual ke pasar, beli barang terus untuk dijual lagi, tapi kayak margin mereka sangat thin gitu kan. Terus kayak mereka, even kalau misalnya mereka nggak bisa menjual produk-produk dengan tepat waktu, mereka bisa bangkrut gitu kan. Nah, gimana? Terus kamu bisa coba untuk understand itu, terus kayak dengan a bit of empathy gitu kan, you actually immerse yourself. Mungkin kamu bisa devise a solution, oh gimana kalau misalnya kita minjemin uang ke mereka gitu, biar mereka nggak gampang bangkrut gitu, dan mereka bisa mengembangkan bisnis mereka, dan nanti mereka bisa payback loan yang kita kasih gitu ke mereka gitu. Nah, itu satu contoh. Oke, terus yang kedua adalah observe, yaitu look what people do and try to understand why they do it gitu kan. Nah, kalau observe ini kita beda dengan immerse, adalah kita nggak actually terlibat langsung gitu ke day-to-day-nya, tapi kita benar-benar cuma ngelihat aja gitu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang-orang atau user kita gitu. Mungkin contohnya kamu bisa taruh a few people in a room, terus kayak misalnya kamu mau tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan interaksi orang-orang ini gitu kan. Nah, itu just observing them gitu. Terus yang ketiga adalah engage gitu. You ask people directly what they do in a specific situation gitu. Contohnya balik lagi ke contoh Amarta. Misalnya kamu sebagai foundernya, kamu lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Terus kayak kamu bakal nanya, oke, Bu, kira-kira kalau misalnya Ibu misalnya kayak untuk uang untuk operational bisnisnya kayak udah semakin tipis gitu kan, sebenarnya apa yang dilakukan sih oleh Ibu gitu. Ya mungkin jawabannya adalah, oh ya mungkin saya coba pinjaman ke loan shark gitu, bisa kayak some random people yang kayak memberikan pinjaman dengan interest yang sangat tinggi gitu kan. Ya terus kayak mungkin kamu nanya lagi gitu, oke, Ibu minjem ke loan shark, tapi apakah itu bukannya interestnya makin banyak ya Bu, kayak bukannya malah makin mahal gitu kan di akhir-akhirnya.
Terus mungkin ibunya jawab, oh iya bener sih makin mahal, tapi ya kalau bisa kita nggak minjem, kita nggak bakal bisa stay afloat gitu, karena kadang capital kita nggak cukup, ya uang kita nggak cukup gitu. Nah, terus kayak kamu identify kan, there's a problem, kadang misalnya saya ibu-ibu yang berjualan di pedesaan ini, kayak mereka, uang yang mereka punya itu kadang barely enough gitu, untuk kayak mencukupi operasional mereka, untuk bisa jual beli barang. Terus ternyata solusi yang mereka bisa lakukan itu adalah dengan ke loan shark gitu, misalnya kayak some random loan agency gitu misalnya, dan kayak mereka di charge high interest gitu kan, atau kayak bunga yang tinggi. Terus kayak kamu bisa coba mikir untuk solusi yang misalnya kayak gimana cara kita bisa minjemin uang ke ibu-ibu ini dengan loan yang masuk akal gitu, dengan loan yang masih manusiawi lah gitu mereka, dan mereka bisa payback gitu kan. Dan ternyata mungkin kamu bisa coba brainstorm, dan ternyata you arrive at the solution yang dimana Amarta sekarang gitu, dimana itu ada peer to peer gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin punya uang lebih gitu, mereka bisa lewat platform Amarta meminjamkan uangnya ke ibu-ibu ini gitu, sehingga ibu-ibu ini bisa keep their business afloat, bisa grow their business, terus nanti juga di akhir-akhir bakal ada payback dengan interest gitu. Gitu. Itu untuk yang ketiga gitu kan, engage gitu. Kamu bisa tanya, bisa lakukan user interviews gitu. Nah, ini adalah ya sebenarnya rangkuman dari yang tadi ya. Ada ask, try, and look. Cuman ini sama kayak yang 3 tadi, cuman I guess the key message here adalah dari 3 itu nggak selalu kamu harus fokus ke 3-tiganya gitu. You have to find the right balance juga gitu. Dan itu sangat tergantung dengan what product you are building gitu. Mungkin kalau produk A bakal lebih condong ke observation gitu misalnya. Produk B lebih condong ke engagement atau bisa immersion gitu misalnya. Nah, itu it's up to you to decide gitu kan. Kayak gimana caranya, what is the best way to actually develop empathy to our users. Gitu. And then balik lagi tadi kan kita udah empathize gitu, udah define, kita udah ideate. Sekarang apa gitu? Dan solusinya nih sekarang apa? Nah, another part of design thinking which is actually important juga, itu actually testing out your solutions gitu with real users. Gitu. Dan ini this is a theme yang sering terjadi di I guess in the startup world juga. Kenapa kita test out our solutions in a rapid way? Karena because of risk gitu. Jadi solusi yang pertama kali kita pikirkan itu belum tentu bakal sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh market gitu. Dan there's the risk of kayak kamu udah bangun produknya very complex gitu kan, udah sangat lama effortnya, terus pas kamu launch di let's say di some months after that nobody uses it gitu. Dan this happen a lot juga di startups gitu kan, dimana kadang orang itu nggak terlalu fokus di testing, they focus on building, and they assume that people would come to their product gitu. Padahal ternyata they haven't actually addressed they haven't made sure kayak produk ini bakal diinginkan oleh users gitu. Jadi what's the simple process gitu kan for like testing our solutions? We have 5-step process here. Yang pertama kita bakal build MVP, and then launch, learn feedback, implement feedback, and iterate. Gitu. Dan iterate ini it means kayak do the process all over again. Melakukan prosesnya dari awal lagi gitu. Jadi yang pertama build MVP. Gitu. Kenapa build MVP? Karena kita balik lagi tadi ke risk kan, risk yang tadi gitu, dimana kamu udah bangun produknya capek-capek tapi ternyata nggak ada yang pakai gitu. To mitigate that risk, kita mau bikin suatu versi produk yang simple, yang minimum. Minimum itu artinya it is cukup kompleks untuk memenuhi kayak kebutuhan dari user gitu. But also we want it something to be viable gitu. Jadi nggak cuma minimum tapi kita juga mau viable. Viable artinya apa? Viable tuh actually bisa digunakan gitu, kayak jangan sampai kayak it solve the problem tapi kayak belum bisa digunakan di saat ini. Sorry, minum bentar. Yeah, but minimum viable product, you have to combine those two. Terus launch early, launch often. Kenapa launch early dan launch often? Dan I think this is advice yang mungkin kamu bakal temuin juga gitu di let's say Y Combinator gitu kan. Karena the only way to get to know apakah orang-orang bakal menggunakan produk kamu adalah to actually get them to use it gitu, to actually launch it to your users gitu. So launch early, launch often, launch your MVP often gitu. Terus yang ketiga, learn feedback gitu. Jadi feedback is also important. Kayak kamu launching sering-sering tapi kayak you don't learn anything, it's useless gitu. Jadi for every launch that you do,
kamu harus bisa mendapatkan suatu pelajaran gitu. Kayak either kayak produkmu bagus atau produkmu tidak bagus gitu kan. Whatever it is, it's feedback gitu. Dan gimana caranya ya mostly through analytics gitu. Kalau misalnya kamu pernah dengar amplitude or mixed panel, kamu bisa coba track di produk kamu gitu kan, measure their gimana sih apakah user itu converting gitu kan. Misalnya gitu. Dari suatu misalnya registrasi ke payment gitu misalnya apakah mereka konversi or not gitu. Terus kayak yang kedua misalnya interviews gitu. Interviews, ya user interview, right? Asking the user secara langsung apakah gimana pengalaman mereka gitu kan, dan apakah mereka merasa problemnya tersolve gitu, dan kayak apa sih kendalanya dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah surveys, ya ini surveys juga salah satu cara buat kita dapetin feedback dari user secara langsung. Tuh. Terus yang keempat implement feedback. Jadi ya basically kita kalau misalnya ternyata oh ini sangat-sangat perlu apa ya? Perlu revamp nih. Ya udah kita go back to the drawing board, mulai lagi gitu apa ideasi dari produknya gitu. Tapi kalau misalnya okay, maybe we can just improve a few features gitu kan, ya udah let's get back coding to building the product or whatever gitu. Nah, itu yang keempat. Terus yang terakhir iterate gitu kan. So you do the process all over again gitu. Jadi build the next version of MVP gitu kan. Mungkin MVP-nya lebih kompleks kali ini karena you learn something gitu, dan you udah launch it again and then try to get feedback gitu. Dan setelah kamu dapat feedback yang kedua, kamu bakal implement feedback-nya lagi gitu, dan produknya bakal expand dari minimum viable product sampai a full-fledged product gitu. If kalau bisa ternyata benar-benar solve problem dari user gitu. Dan mungkin for context gitu, kamu bisa baca juga cerita Gojek gitu kan. Kayak di awal-awal tuh mereka bukan aplikasi gitu even. Mereka tuh call center gitu. Call center yang menghubungkan drivers dengan pembeli gitu. Dan sebenarnya MVP mereka itu apa risk yang mereka uji gitu. Apa resiko yang hypothesis yang mereka uji. Itu adalah whether people customer mau masuk ke mobil orang yang tidak dikenal gitu untuk go from point A to point B, dan untuk driversnya apakah driver itu benar-benar butuh gitu suatu sarana buat mendapatkan uang tambahan gitu kan, dengan cara ya tanda kutip mungkin freelance kind of like freelance atau kayak bermitra dengan Gojek gitu. Those are the key hypothesis gitu yang mereka uji, dan ternyata it was validated bahwa ada market untuk ini gitu, user butuh ini dan driver juga butuh ini, dan akhirnya di iterated dan sampai ke produk yang kita lihat sekarang di Gojek gitu. That's one example gitu. But yeah, what about frameworks gitu kan, kayak so far mungkin frameworknya baru yang tadi yang empathy and also like di testing gitu kan. Terus kayak yang framework yang lain gimana gitu. I mean like frameworks are good, cuma jangan sampai kayak framework ini mendistract you from the essentials gitu, bahwa sebenarnya frameworks ini juga sebenarnya turunan dari essentials yang kita bahas tadi tuh. Dan ya mungkin kalau for starters ada empathy maps gitu kan. Kalau kamu pernah dengar empathy maps, says things, do's or feels, you map out what the users like says, what they think about the product gitu, and then user persona, kamu menggambarkan user yang ideal gitu untuk suatu customer ini, suatu produk ini. Misalnya, let's say kayak personanya adalah student di Jakarta gitu, or student di Surabaya gitu, dengan misalnya kebutuhan untuk mencari bimbingan belajar gitu misalnya. And then rapid prototyping, kamu bisa pakai Whimsical or Figma untuk actually build a prototype yang bisa kamu tes juga gitu ke user gitu. Dan ini bisa jadi salah satu metode untuk nguji MVP atau nguji hypothesis kamu juga gitu about the product. Terus yang terakhir usability testing, misalnya kamu pakai Maze gitu, or just let's say like manual usability testing itu juga bisa coba. But ya ini frameworks aja just to get the gist of it gitu. Kayak mungkin nggak perlu if you interested mungkin bisa coba cari-cari juga gitu di internet. But these are the use frequently gitu. Nah, terus example-nya apa? I think we can take an example from Apple gitu. Jadi Apple's main selling point itu mereka nggak jual high-end specs gitu kan. Even though mungkin prosesor mereka cepat gitu. Apple juga tidak menjual mungkin pricing-nya gitu. Kayak mereka nggak nawarin pricing yang murah gitu. But what they actually sell is customer experience gitu ke para pembelinya. Dan dengan mereka membeli produk Apple, customer ini membeli feelings kayak misalnya gue suka banget nih dipuji teman-teman pas mereka lihat iPhone gue. Terus misalnya gue ngerasa
sangat-sangat delightful gitu, karena produk-produk Apple ini sangat seamless dan sangat intuitif gitu. Terus misalnya gue juga senang banget karena kalau bisa gue ada masalah, gue bisa punya customer support yang cepat dan helpful juga gitu, dan bisa ditemukan dengan mudah gitu, dan the list goes on, right? Kayak I'm sure you guys can think of a few juga gitu. Dan Apple knows this gitu, kayak mereka secara willingly mereka memasukkan empathy ke dalam user mereka gitu, dalam pas mereka mendeliver suatu phone atau mungkin iPods or whatever products they may have gitu. Misalnya kayak pas mereka deliver a great phone design, pas processor, battery life, customization, misalnya kayak mereka bisa ke cloud, ke AirPods, other kayak customizations. Oke, mereka develop those products, tapi kayak sebenarnya mereka jual ke user itu adalah customer experience-nya gitu. Mereka benar-benar empathize ke users yang punya kebutuhan, mereka butuh divalidated oleh teman-temannya, mereka butuh merasa enjoy gitu pas mereka menggunakan HP-nya. They use empathy for that gitu. Dan ya yang tadi disebut tadi kayak fast processor salah itu adalah components of user customer experience gitu. Apa yang membuat Apple gitu. Dan I think kita bisa relate ini ke advantage yang tadi disebut di awal, gitu. Dimana advantage Apple itu bukan gara-gara prosesor yang cepat, bukan gara-gara desain phone yang bagus, even though those contribute. Sebenarnya itu ada faktornya juga. Cuman the main advantage yang mereka punya adalah brandnya gitu. Kayak users love Apple because it's Apple gitu. Maybe kalau other phones ya mungkin mereka suka gara-gara harganya atau gara-gara prosesor atau kameranya. Cuma users love Apple because it's Apple gitu. Dan I think ini contoh design thinking yang sangat-sangat we can relate to, dan I think one of the best examples juga gitu kan that we can find gitu. Okay. So yeah, that's it for me. Thank you guys. And my question to you is that now what will you build gitu. Right, mungkin that's all from me. Mungkin kita bisa open Q&A ya, if there's any questions, feel free guys. Oke, gimana guys? Tadi kita ngebahas design thinking and dari Kak Jeremy. Ada pertanyaan guys? Langsung raise hand aja. Nggak ada Kak Jeremy, jadi kita bisa langsung nanya nih, Kak Jer. Gimana dia nanya? Atau kalau belum ada yang nanya, aku duluan dia nanya. Mau nanya Jer. Tadi kan itu udah ada tuh siklus dari design thinking. Nah, mau nanya kalau misalnya ada masalah kecil sama masalah yang kompleks, apakah itu memiliki pendekatan yang sama? Kayak apakah kayak karena masalahnya kecil nggak kompleks, ada beberapa tahapan yang perlu kita ilangin gitu, or ya sama aja gitu? Okay, this is actually a very interesting question. Yang ini ya berarti, yang ini ya? Yep. Oke. Untuk masalah kecil atau masalah besar gitu, kayak apakah proses sama? I think di essentialnya sama gitu. Jadi mungkin untuk produk yang lebih kompleks, oke, instead of kayak ya dari 5 step ini mungkin kamu bisa nambahin juga lagi misalnya. Misalnya kamu bisa coba instead of kamu launching ke users, terus kayak oke, just to get them to use your product gitu kan. Oke, kamu pakai produk, apakah kamu pakai produk kami gitu. You actually go one step ahead untuk misalnya kamu sell ke users. Dan ini beberapa produk actually menggunakan cara ini. Jadi mereka nggak cuma launching ke user mereka, tapi mereka juga even daringly mereka meminta users untuk pay for the product. Gitu. Dan actually ini I think contoh di if I could remember it was like Segment. Segment tuh kayak data analytics platform di US. Mereka tuh kalau nggak salah mereka setelah mereka launching, mereka juga nggak cuma launching aja gitu, nggak cuma ini ada free version gitu, tapi mereka even go door to door ke big companies, mereka meeting sama CEO-nya pas baru awal-awal, terus mereka pitch the product gitu, kayak mereka mau uji apakah nggak cuma user mau sign up gitu misalnya, tapi juga mereka mau bayar buat produk ini gitu. So itu juga bisa dilakuin gitu. So like extensions of the proses-proses ini, cuman sebenarnya intinya ini sih gitu. Jadi you build something yang MVP yang minimum tapi juga viable, terus kamu langsung launch early dan launch often juga,
Dan pas kamu launch ini, kamu bakal dapat feedback dari user gitu. Dan feedback itu bisa berupa apakah user mau sign up apa enggak, apakah user menggunakan menggunakan feature yang kamu mau apa enggak, apakah even sampai ke apakah user mau bayar produk kamu apa enggak gitu. Terus yang terakhir implement feedback gitu ya. Kamu implement feedbacknya ke produk kamu gitu kan. Kayak yang dirasa kritikal bisa diimplement, terus akhirnya you launch again gitu. Ya launch lagi dan you repeat the process sampai akhirnya dari Gojek yang call center jadi Gojek yang super app sekarang. Oke, thank you atas jawabannya, Jar. That's really insightful. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya dari partisipan. Jadi ada yang nanya nih, Jar. Katanya, apakah setiap step dari design thinking ini harus sesuai dengan urutannya atau bisa sesuai dengan kebutuhannya aja? Mungkin it's like same question like. Oke. Nah, ya mungkin in terms of design thinking itself, apakah bisa berurutan gitu kan atau enggak? Sebenarnya nggak harus berurutan juga sih. Itu kalau misalkan mulai tadi ada, saya tadi ada testing gitu kan. Habis testing, kamu bisa balik ke prototype atau kamu bisa tadi go back to the drawing board gitu. Tadi kan ada nih go back to the drawing board or get back coding gitu. Kalau misalnya kamu get back coding ya kamu berarti mungkin rebuild the prototype-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu go back to the drawing board, misalnya kamu kayak identifikasi kayak, oh ini ada sesuatu yang fatal nih di produk kita, kayak asumsi kita ada yang salah gitu. Kamu bisa bahkan go back to the define stage, bisa or even the empathize stage gitu. Jadi bisa aja kamu balik ke tahap kamu redefine problemnya apa gitu. Dan actually ini terjadi juga di company-company besar gitu. Contohnya tuh Slack gitu. Kamu kalau misalnya kalian pernah dengar Slack, itu kan kayak Discord tapi buat tempat kerja gitu kan, kayak Microsoft Teams. Slack itu awalnya mereka bukan chat messaging platform gitu, tapi mereka itu adalah game communication platform. Jadi kayak gimana cara orang bisa berkomunikasi pas mereka main game gitu. Tapi pas foundernya mengvalidasi hipotesis dia buat produk ini, ternyata marketnya nggak segede itu gitu, atau mungkin nggak marketnya belum terlalu ada, sehingga akhirnya mereka pivot ke Slack gitu. Dan ya as we know kayak Slack sekarang gede banget kan, kayak they have I think over 26 billion. They were acquired for 26 billion gitu by Salesforce. Jadi you can bahkan bisa pivot juga tuh dari idenya dan bisa lompat-lompat juga gitu dari tahapnya. Bisa kamu testing, terus kamu balik ke define, atau kamu testing balik ke prototype gitu contohnya. Jadi untuk tahapan itu fleksibel ya, Jar? Kayak sesuai sama kebutuhan, kayak bahkan bisa di pivot segala macam. Betul. So it's like very flexible. And like ya, kamu bisa tentuin aja sih what's the best course of action gitu untuk kayak produk kamu. Thank you jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa budaya TI itu mendukung pola pikir pemikiran desain? Ini mungkin maksudnya teknik informatika kali ya. Oke, apakah budaya TI bisa mendukung pola pemikiran desain? I think pasti bisa. Jadi I think pola pemikiran desain itu nggak terbatas ke designers doang atau kayak orang-orang yang major in arts or like product design. Tapi design is actually a mindset yang sebenarnya bisa diadopt oleh banyak semua orang if they try to. Dan sebenarnya desain itu it's centered around gimana caranya kita bisa membuat sesuatu itu desirable for our users gitu. I think kalian pernah lihat juga kayak diagram Venn yang ada kayak 3 lingkaran, ada business, technology, and design. Kalau bisnis itu adalah viability dari suatu produk gitu kan, apakah produk ini bisa sustain dengan they bring revenue, terus teknologi itu adalah feasibility-nya, can this product be built gitu kan. Dan yang terakhir adalah design gitu, which is the desirability-nya gitu. Apakah if this product delightful, is this product gonna be useful for users gitu. That's design gitu. Of course mungkin konkretnya gimana ya, you can build prototype in Figma, bisa build prototype di AutoCAD gitu misalnya, or ya actual design things gitu. Tapi that's the concrete implementation gitu kan. Cuman ya filosofinya sebenarnya itu sih, kayak gimana cara kamu bisa merancang suatu produk yang actually bisa usable, bisa desirable for like your users gitu kan. Dan
ya design thinking is a extension of that design philosophy gitu sih. Jadi I think everyone bisa melakukan desain, just butuh kemauan aja sih buat ya belajar juga gitu. Karena kan I think everyone is still learning juga gitu. Even orang-orang yang udah kerja gitu kan, even professional designers, mereka juga continuously learning gitu. Jadi ya it's a part of the process gitu. I see. Ya, jadi itu terbuka bebas ya Jer buat siapapun. Kayak bahkan untuk keseharian kita pun that's really helpful kalau kita pakai design thinking ya. That's right. Oke. Mungkin ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Kak Jer, bisa langsung aja raise hand. Oke, ada yang nanya nih Kak dari Fitri Ambarwati. Mungkin Kak Fitri bisa perkenalan dulu. Oke, halo Kak Jeremy. Mau kenalin, aku Fitri dari Universitas Airlangga. Di sini aku mau nanya nih Kak tentang defining problem. Jadi aku pernah dikomenin gini, kalau misalnya kalian tuh harus nyari problem yang bener-bener real. Kayak pertama kan kita kan pakai asumsi dulu ya. Yang pertama pakai asumsi dulu, terus kemudian kita ngevalidasi dari asumsi kita. Nah, kadang pas kita ngeriset, itu kita itu kayak nge-bias sama permasalahan yang kita asumsikan itu, Kak. Jadi kayak bukan real gitu. Nah, ini apakah kayak misalnya kita tuh mau ngedefine beberapa problem itu kayak asumsi itu nggak usah, atau gimana caranya kita benar-benar kayak ngedefine problem yang benar-benar real, terus kayak sama mungkin prioritisasi atau gimana. Kayak pertama itu kayak define problem yang real gitu sih Kak. Makasih. Oke, thank you Fitri for the question. I think ini pertanyaan sangat menarik juga. Gimana cara kita bisa nyari problem yang real, gitu kan? Actually ini adalah pertanyaan yang dipikirkan oleh para founders, para product leaders, engineering leaders, design leaders, orang-orang yang emang ya responsibility-nya adalah build product or kayak own a business unit gitu misalnya. Dimana kan sebenarnya business is about kayak solving a problem and capturing value gitu kan, in terms of revenue gitu. Kamu dapat duit dengan cara solving other people's problems. Gimana cara kita bisa nyari problem yang real? I think bukan the best ya. I think one of the approach yang udah tested and proven adalah iterative approach tadi gitu. Jadi kita dibalik ya ke sini sih sebenarnya. Jadi intinya itu sebenarnya di sini. Jadi nyari problem itu nggak cuma di tahap asumsi, that's a good start, that's a start, right? We got to start somewhere. Although I think nggak harus dari asumsi juga gitu. I think dari observations itu kan juga bisa kayak observations atau kayak interviews. Other people says it's a problem, bukan asumsi kita, tapi other people says it's a problem. Tugasnya kita antara itu asumsi kita atau kayak other people says it's a problem adalah to make sure that that's actually the case gitu kan. Gimana cara validasinya? I think you can try to conduct kayak surveys gitu. Misalnya kayak kamu bisa, di awal sebelum kamu build anything, you can do surveys, reviews. Cuman I think the most effective way adalah dengan actually testing out the core hypothesis gitu. Jadi hal pertama adalah identify dulu sebenarnya, let's say kayak balik ke Gojek analogi tadi gitu kan. Kamu mau nyari problem yang real gitu. Kamu pakai asumsi, orang-orang di perkotaan itu mereka sebenarnya malas gitu pakai ojek gitu. Kenapa? Karena perlu nego, terus kayak kadang mungkin penampilannya kayak mungkin kurang oke gitu. Misalnya kayak nggak bersih gitu kan. Terus kayak mungkin motornya juga nggak bersih. Terus kadang itu mungkin diputer-puterin gitu or something gitu. Ya itu kan asumsi kalian gitu kan. Mungkin kita mulai dari asumsi. Kamu udah identify hipotesisnya, itu hipotesis kamu kan, asumsi bahwa orang-orang di perkotaan itu nggak suka gitu harus menggunakan layanan ojek karena ya all the reasons above gitu.
Oke, kamu gimana cara kamu bisa mengvalidate asumsi itu? Kamu bikin lah misalnya kamu naruh apa ya kayak ya banner-banner gitu, misalnya kayak di beberapa corners of the city gitu, misal kayak kamu di depan bangunan ini kamu taruh banner hadir layanan baru Gojek, telepon nomor 08 bla 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 untuk mendapatkan ojek yang terpercaya, aman dan tanpa negosiasi. Misalnya contohnya itu contoh aja, gue thinking on the spot, sorry, tapi that's the example. Terus kayak oke, ternyata in a few days kayak oh ada yang nelpon, halo ini saya mau coba nih gitu, saya udah capek sama ojek yang usual, I wanna use your service. Terus kayak oke, kamu coba layanin, terus kayak bakal ternyata in a few days, in a few weeks orang-orang tuh memakai produk kamu gitu, kayak orang-orang tuh mulai banyak itu yang nelpon, kayak maybe these people tell their friends, mungkin kayak orang lihat dari bannernya gitu kan, terus kayak oh ya I want to use this gitu, terus kayak oke, the call started increasing, terus kayak until capacity dari let's say call center kamu ini udah penuh gitu. Dan this is actually gimana caranya si Gojek itu identify ini tuh problem yang beneran gitu, bahwa ternyata call center mereka itu kayak very swamped gitu, kayak sangat-sangat penuh gitu dengan customer yang request kayak gue mau dong pakai jasa lu gitu. So dengan itu kamu actually just found yang namanya product market fit gitu kan, bahwa ternyata ada produk yang meskipun ya produk kamu kayak MVP gitu, produk kamu minimal version, tapi there's actually a market for that product, dan ya marketnya itu benar-benar ada gitu, the real market. Terus kayak mungkin secara total addressable market size-nya bisa dijustifikasi dengan effort yang perlu kamu bangun. Misalkan, oh ternyata total market itu kayak 100 triliun gitu per tahun. Dan I think mungkin dari lu kayak decide, oh ini tuh worth it gitu buat membangun suatu solusi gitu. Jadi udah, you find product market fit, dan you just found a real problem gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pas kamu launching call center kamu gitu, kamu udah pasang banner di kota-kota besar gitu misalnya, terus kayak kok ternyata nggak ada yang nelpon nih gitu, ternyata mungkin asumsi kamu salah gitu kan, mungkin asumsi kamu yang tadinya orang nggak suka ojek, malas pakai ojek, lalu salah gitu. Nah, next step-nya apa? Identify salahnya di mana. Misalnya apakah oke, mungkin mereka nggak suka nih tahap negosiasinya, tapi mereka nggak masalah dengan ojek yang mungkin kadang seragamnya nggak ada gitu kan, atau kayak mungkin motornya kayak kurang bersih, mereka nggak masalah dengan itu. Nah ya udah, coba identify mana asumsi kamu yang benar, mana asumsi kamu yang salah, dan mungkin kamu bisa pivot ke suatu produk yang baru gitu. This is what Slack did gitu kan. Slack itu mereka gaming communication platform gitu awalnya, kayak orang game bisa komunikasi gitu sambil nge-game. Tapi what they discovered itu nggak ada market yang justifiable buat ini at the time gitu ya. Of course mungkin ya di beberapa tahun setelahnya kayak ada beberapa produk lain yang bisa memenuhi itu dan marketnya udah ada. Tapi at the time, kalau nggak salah tahun 2010 or like 2012 gitu ya, lupa. Itu belum ada marketnya gitu. Akhirnya mereka pivot ke sesuatu yang mirip juga sebenarnya, communication platform, tapi bukan buat gamers gitu, tapi buat people gitu in the workplace gitu. Jadi kayak orang-orang yang kerja, orang-orang di companies gitu kan. They actually need it gitu ternyata. Jadi ya itu tadi ya, gimana cara bisa identify a problem? You have to validate assumptions through building MVP and also launching the product gitu, dan mungkin pivot if necessary. Itu sih. Hope it answers your question. Oke, Kak. Makasih. Oke. Berarti sudah Mungkin ada terjawab lagi? ya, Kak Fitri? Iya, sangat terjawab. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Kak Jer? Bisa langsung raise hand aja. Atau aku baca ini deh, pertanyaan terakhir dari Slido. Kak, bagaimana jika ada desain yang tidak ramah pada user seperti Apple yang menutup user repairability-nya dengan alasan green product, bukankah itu malah merugikan, Kak? Oke. Sorry tadi ke-mute. Oke. Kalau masalah desain produk, contohnya yang tidak ramah pada user gitu, contohnya Apple's repairability issue gitu ya, yang mana kayak Apple tuh nggak bisa di repair oleh user ya, kalau nggak salah, kayak
nggak bisa dibuka gitu kan. Itu bukankah itu merugikan user? Sebenarnya merugikan user itu, sebenarnya mungkin kita bahas dulu konteks kenapa Apple melakukan itu gitu. Kenapa Apple disable profits yang semakin meningkat gitu, kayak profits yang harus meningkat setiap quarternya, dan ya mereka nggak boleh turun lah gitu, harus ada estimates yang mereka harus fulfill gitu kan. Jadi ya as a public company mereka terinsensifikasi untuk memenuhi target itu gitu, dan semakin mereka bisa memenuhi itu maka sahamnya semakin naik. Dan repairability ini kan sebenarnya salah satu cara mereka untuk meng-realize itu gitu. Jadi dengan cara mereka mencegah repairability di iPhones mereka, ya users kalau misalnya udah rusak mau nggak mau, atau mungkin mereka nggak langsung beli yang baru gitu, mungkin mau nggak mau mereka beli baru, atau ya mereka mungkin mungkin kayak instead of kayak 12 bulan gitu mereka bisa repair, ya mungkin mereka kayak 3 bulan habis itu mereka beli yang baru. Tuh. Jadi antara mereka untuk gimana cara mereka biar mereka bisa beli produk baru. But ini sebenarnya isu yang datang kalau misalnya mungkin company yang udah gede. Gitu. Nah, ini I think this is an issue yang company yang udah gede. Gitu. Jadi large companies mungkin bisa encounter isu ini. Cuman kalau desain yang tidak ramah pada user dalam mungkin early stage companies gitu kan, atau kayak ya early ventures, desain yang tidak ramah pada user itu sebenarnya hanya merugikan kamu sih sebagai product builder gitu. Entah itu kamu founder atau kayak di company-nya, ya itu hanya akan merugikan kamu gitu. Of course kalau misalnya Apple sebagai dengan giant yang udah dia sekarang, the giant company that they are now, mereka bisa aja melakukan ini gitu, karena mereka merasa, pasti mereka udah melakukan risk assessment dulu dong. Mereka merasa brand value yang mereka punya itu nggak bakal terlalu eroded dengan repairability issue ini, dan mereka merasa mungkin dengan kita mencegah repairability ini, mungkin brand value kita bakal turun gitu, mungkin orang bakal kayak kurang suka gitu. Tapi secara bottom line, estimasinya adalah bakal positif gitu. So I think ya itu mungkin masalah ethics, that's a different one. Cuman ya you have to consider juga kayak why these companies act like they do. Cuman if you're an early stage company, kayak kamu belum ketemu product market fit gitu kan, kamu masih call center stage-nya Gojek, kalau kamu bikin desain yang bisa kayak instead of langsung telepon ke WA ini, kamu harus kayak operator A, operator B, operator C, nunggu 3 hari baru dapat whatever gitu. Ya that's bad design kan, meskipun kayak desainnya in terms of user experience, itu hanya akan merugikan kamu gitu. Jadi kamu nggak bakal bisa identify market lebih cepat dengan bad design gitu. Mungkin that's my take on that. Hope it answers. Oke, thank you Jar, sangat menjawab banget sih. Mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mungkin the last, ada yang mau nanya lagi atau enggak? Kalau Feel nggak free ya ada, guys, kalau masih ada yang mau ya, nanya. santai aja. I think tadi last question, Jar. Thank you so much for the insightful session tonight. Semoga bermanfaat materinya buat teman-teman sekalian, terutama nih teman-teman yang mau nanti ikut Google Solution Challenge. Yep. Thank you banget Jar for tonight. Thank you Filza, everyone. Hadir malam ini, walaupun di malam minggu ya, tetap semangat semuanya. Oke, tadi udah ada sesi dari Kajer. Tadi adalah sesi terakhir kita untuk materi hari ini. Dan tentunya selanjutnya kita bakalan dokumentasi nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa on cam dulu kali ya. Ayo on cam dulu guys, kita mau foto. Ayo kita mau foto sama Kajer guys, kita on cam dulu. Mungkin dari panitia yang bertugas bisa siap-siap kali ya. Yuk on cam yuk. Masih pada di depan laptop kan ya? Kalau aman klik 1 dong di chat box. Oke, ayo on cam kita
foto. Mungkin dari Kak Arya bisa dipersiapkan ya Kak dokumentasinya. You're on camera yang belum. Oke. Kita mulai dokumentasi sekarang kali ya. Kak Arya udah siap ya Kak? Oke. Masih ada yang mau on cam lagi nggak guys? Ayo on cam. Kita mulai sekarang aja kali ya. 1, 2, 3. Mungkin selanjutnya. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Sekali lagi makasih banyak untuk teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di event kita kali ini walaupun malam minggu ya. Akhirnya mewakili seluruh panitia yang bertugas, aku mohon maaf untuk segala kekurangan pada acara malam hari ini. Aku Filza, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga bermanfaat ya materinya. Oh ya, jangan lupa ya untuk isi presensi untuk keperluan sertifikat nanti. Thank you. Have a great night, everyone. Soundtracking your content